Shalom WTC Family dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita, nyatakan sukacita kepada Allah kita yang hidup. Haleluya. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari semua umat pemenang katakan, kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Thank you Jesus. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang ajaib dan heran. Haleluya. Bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang sanggup menyelesaikan setiap pergumulan kehidupan kami, Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku
bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari jemaat Tuhan kita sembah Dia, angkat suaramu. Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Ya Tuhan, hadirat-Mu begitu dahsyat Tuhan. Tak bisa aku menjauh daripadamu. Kemanapun kami melangkah, Roh-Mu melekat dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Biarkan kami terus berada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kau sungguh dahsyat, Kau sangat luar biasa. Kau selalu menaungi kami, melingkupi kami ya Tuhan. Setiap saat. Terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Kasih-Mu tak pernah hengkang dari negeri kami Indonesia. Dalam situasi apapun juga, Engkau tak pernah meninggalkan bangsa kami Tuhan. Bahkan Engkau menguatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhanku. Bangsa kami bisa melewati masa pandemi ini dengan sangat luar biasa karena Engkau yang memberikan kekuatan bagi pemerintahan kami ya Tuhan. Yang utama bagi pemimpin presiden kami Pak Jokowi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan hikmat marifat yang sangat luar biasa. Engkau juga memberikan kesehatan dan juga perlindungan baginya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu bagi Presiden kami Bapak Joko Widodo dan juga wakilnya Pak Amin Ma'ruf dan seluruh jajaran pemerintahannya Bapak. Engkau selalu melindungi mereka ya Bapak. Dan kami ucap syukur Tuhan. Mereka setia dan taat di dalam menjalankan semua peraturan yang sudah ditetapkan oleh Presiden kami ya Bapak. Sehingga Tuhan kami ucap syukur kepadamu. COVID-19 ini pasti berlalu dari Indonesia bahkan dari bangsa-bangsa. Terima kasih ya Bapak. Angka yang sakit sudah turun bahkan baik yang sudah dipulihkan. Semua ini karena kasih-Mu pada bangsa Indonesia. Kami ucapkan puji syukur kepadamu atas perlindungan-Mu buat tim medis yang ada di seluruh Indonesia. Baik ada di desa, di pulau, bahkan di kota-kota Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan kepada para tim medis ini ya Bapak. Terima kasih. Engkau juga sudah menyembuhkan bagi rakyat Indonesia yang terkapar COVID. Bahkan Engkau juga menguatkan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhanku. Atas kesadaran daripada masyarakat Indonesia sehingga mereka mau divaksin ya Bapa. Terima kasih, segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kesatuan unity yang terjadi di seluruh aparat Indonesia dan TNI Polri ya Bapa, sehingga bisa menjaga keutuhan kesatuan daripada bangsa Indonesia, sehingga juga mereka bisa menjalankan protokol daripada kesehatan ini untuk menjaga masyarakat Indonesia. Terima kasih Engkau juga menyertai keluarga ini ya Bapa, dan juga memberkati dan juga mencukupkan segala kebutuhan mereka. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu ya Bapa, karena kami yakin dan percaya Tuhan, sekarang adalah masa pendamaian ya Bapa, karena Indonesia sudah didamaikan oleh darah-Mu, dan sekarang masyarakat Indonesia sudah dipulihkan oleh Engkau, dan kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Haleluya, amin. Saatnya kita akan sama-sama mendeklarasikan doa persembahan. Kami akan hitung uturan ketiga, kita mulai. Mari bangkit berdiri. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat terkasih, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita mau berikan pengagungan buat Dia, Raja dan segala Raja. Haleluya. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat
Amin. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, untuk mengerti setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, melalui kuasa kasih firman-Mu ya Bapa. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, nyatakan isi hati-Mu buat kami semua saat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, oleh kuat kuasa kasih firman-Mu, kami akan dikuatkan, kami akan dipulihkan, kami akan diberikan kekuatan baru, pengharapan baru bersama Engkau Tuhan. Ada jalan keluar buat setiap masalah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berbicara buat kami Tuhan, kami buka telinga dan hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu melalui hamba-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber firman yang hidup, buat setiap jemaat Tuhan yang siap menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom, salam, salam semua terkasih. Doa saya setiap saudara baik dan sehat dalam segala sesuatu, katakan amin. Saudara, apapun situasi, kondisi, sesuka dan sesulit apapun yang sedang kita alami hari ini, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Terus bersuka cita karena ada Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi apapun, pergumulan, badai hidup apapun yang sedang kita alami. Dia Tuhan yang peduli, Dia Tuhan yang tidak meninggalkan kita, Dia Tuhan yang tetap mengontrol segala sesuatu. Katakan amin. Tapi mungkin ada di antaramu yang rasanya kok sulit bilang Tuhan itu baik. Ada yang bilang, Pak Pendeta, saya sedang mengalami kondisi yang sangat-sangat berat Pak Pendeta. Saya sudah berdoa siang dan malam. Saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat bagiku. Tapi yang saya alami Pak Pendeta, justru keadaannya semakin buruk Pak Pendeta. Semua pintu tertutup, sepertinya sudah tidak ada jalan keluar. Saya udah gak kuat lagi. Saya udah gak sanggup lagi. Dan saya sudah mulai kehilangan pengharapan sama Tuhan. Saya udah mulai capek untuk berdoa. Saya udah mulai letih untuk berdoa. Mungkin ini yang sedang Anda alami. Saya mau beritahu, saudara sangat dikasihi Tuhan. Dia Bapa yang punya anugerah yang sungguh sempurna, yang mengerjakan semua yang terbaik karena anugerah yang sempurna itu datang dari Bapa. Dia sudah mengerjakan itu di kayu salib melalui putra tunggalnya Yesus Kristus. Dan sampai hari ini kasih-Nya yang sempurna itu terus bekerja, terus mengalir, terus terjadi dalam hidupmu. Di balik semua yang saudara alami, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Saat ini mungkin saudara belum paham, saudara belum mengerti, tapi saya mau beritahu, orang yang hidup dengan iman selalu tidak mengerti, tapi dia tetap percaya. Dia tetap berharap, dia tetap bergantung sama Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan. Karena dia percaya, dia punya Bapa yang sungguh amat baik, yang punya rancangan yang sungguh amat baik buat anak-anaknya. Bangkit dalam imanmu, bangkit dalam pengharapanmu. Haleluya, haleluya. Saat ini judul khotbah saya adalah skandalizo, perangkap setan di akhir zaman. Kalau saudara baca dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-9, maka di situ dicatat, malaikat datang memberitahukan kepada Daniel perihal penglihatannya
malaikat memberitahukan kepada Daniel bahwa apa yang kamu lihat itu terkait dengan akhir zaman. Yaitu akan ada pemulihan bagi Yerusalem. Dan di saat itu juga Antikris akan dinyatakan. Akan ada peperangan yang dahsyat, pemusnahan, dan Great Tribulation atau kesusahan yang besar. Daniel mendapat penglihatan jauh sebelum kedatangan Yesus Kristus yang pertama. Dia sudah mendapat penglihatan mengenai apa yang bakal terjadi di akhir zaman. Isu mengenai akhir zaman ini selalu menarik. Dan Alkitab mencatat banyak hal mengenai akhir zaman. Peristiwa-peristiwa akhir zaman dicatat di Perjanjian Lama, ya dicatat di Perjanjian Baru. Jadi tema mengenai akhir zaman ini mendapat perhatian besar di Alkitab. Berarti saudara, soal akhir zaman harus mendapat perhatian kita. Ya. Isu mengenai akhir zaman ini bukan hanya ditulis di Perjanjian Baru setelah kedatangan Yesus yang pertama, tapi sudah mulai ditulis. Karena Tuhan mulai bicara, Tuhan mulai sampaikan kepada nabi-nabinya di kitab Perjanjian Lama. Murid-murid Yesus Kristus juga, saudaraku, sangat ingin tahu mengenai akhir zaman. Pada suatu kesempatan pemuritan di dalam Matius 24, murid-murid bertanya kepada Yesus, Yesus, beritahu kepada kami dong, kapan sih kedatanganmu itu dan apa tandanya? Kapan terjadinya akhir zaman? Apa tandanya? Dan Yesus menjawab begini, bahwa peristiwa-peristiwa ini bakal terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Akan ada pemusnahan, peperangan, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, sakit penyakit, bencana alam. Akan ada penyesatan, bangkitnya nabi-nabi palsu. Nah, ini adalah tanda-tanda daripada kedatangan Yesus yang kedua kali dan kesudahan daripada dunia. Yang menarik perhatian saya di dalam Matius 24 dari sekian tanda-tanda kedatangan Yesus dan kesudahan dunia, yaitu di ayatnya yang ke-10. Mari kita baca. Matius 24. Dan banyak orang akan murtad, garis bawahi kata murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kata murtad yang digunakan dalam Amplified Bible adalah offended. Ya. Oke, nanti saya akan jelaskan. Saudara, kata murtad yang muncul di ayat ini berbeda konsepnya dengan murtad yang selama ini kita pahami. Karena murtad yang selama ini kita pahami berarti kemunduran iman seseorang secara total, yang sama sekali menyangkali ketuhanan Yesus Kristus, ya, dan sudah tidak mau lagi percaya dan bertobat lagi. Itu yang disebut murtad. Bukan sekedar pindah agama, saudara ya, atau pindah kepercayaan yang lain. Ya, itu juga, saudaraku, gambaran dari kemurtatan. Nah, lalu apa pengertian murtad yang muncul di Matius 24 ayat 10, ya? Dalam bahasa Yunaninya yang digunakan adalah kata ini, skandalizo. Skandalizo. Nah, konteks kata murtad atau skandalizo di Matius 24 ayat 10 ini, saudaraku, adalah seseorang yang tersandung, masuk, jatuh ke dalam dosa, atau jatuh atau
terperangkap dalam jerat iblis karena kecewa, karena tersakiti, dan karena terlukai. Ya, karena kecewa, tersakiti, dan terlukai, lalu ini yang dia lakukan, dia menyerang. Dia menyerang yang lain. Dikatakan di ayat 10 ini, saling menyerahkan, saling membenci. Kenapa? Karena tadi kecewa, tersakiti, terlukai. Jadi balik menyerang, balik menyakiti, balik melukai yang lain. Kemudian saudara menolak firman, mulai berhenti untuk percaya. Nah, ini yang dimaksud dengan skandalizo. Kenapa seseorang bisa ngalamin skandalizo? Ya, kita bisa temukan petunjuknya di Matius 24 ini. Orang bisa mengalami skandalizo ya oleh karena berbagai penderitaan yang nggak pernah selesai. Ada sakit penyakit, ada bencana alam, ada kelaparan, ada peperangan. Ini bisa menyebabkan seseorang skandalizo. Ada pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah, ya, misalnya apa? Teori-teori kemakmuran, gerakan iman dan kesembuhan yang menambah bilangan orang-orang yang tersandung dan terperangkap oleh jerat iblis. Berupa kekecewaan, sakit hati, terlukai, ya. Kenapa? Karena pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Misalnya teori kemakmuran yang saudaraku mengajarkan begini, bahwa sebagai anak Tuhan kita adalah anak raja, kita adalah representatif dari raja di atas segala raja, raja di atas segala raja yang kaya raya, yang punya segalanya dan yang punya alam semesta ini. Maka seharusnya ya anak-anak Tuhan, saya dan saudara pemercaya Kristus, pemercaya Sang Raja, haruslah hidup di dalam kelimpahan, kemewahan, kekayaan yang glamor untuk menampilkan, merepresentasi kekayaan Bapa Surgawi kita. Nah, ini penyesatan yang nggak disadari oleh banyak orang Kristen. Banyak yang mengaminkan, yes, amin, amin, benar, kita harus begitu. Dia nggak sadar bahwa ini adalah perangkap setan. Ya, yang membuat dia bisa skandalizo. Doktrin mengenai iman dan kesembuhan. Ya. Praktek claim it and name it. Cukup sebutkan, cukup klaim. Maka itu terjadi ketika melihat rumah yang mewah. Yes, aku klaim ini rumah jadi milikku. One day aku punya rumah seperti ini. Ketika melihat mobil mewah, yes, ini mobil milikku. Satu hari nanti aku punya mobil seperti ini. Nah, ini adalah praktek iman kebablasan, saudara. Ya, dia sudah lebih dari Tuhan, saudara. Tinggal ngomong, sebutkan jadi. Ya kan? Ya, ini imannya si Aladin. Gosok-gosok lampunya, sebutkan apa yang dia inginkan, cus, jadi, saudara. Saudara, banyak orang aminkan ketika khotbah-khotbah iman. 1 bulan ini kamu akan dapat kekayaan yang luar biasa. Siap-siap. Nah, bisa terjadi? Ya bisa, kalau memang itu yang Tuhan katakan. Dan ya, kita hanya menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Itu pasti terjadi. Tetapi khawatirnya bukan Tuhan yang katakan. Ku katakan sendiri, ku buat sendiri. Menjadi nubuat atau lubuat. Nah, ini yang bahaya, saudaraku. Ini, saudara, penyesatan yang nggak disadari oleh banyak orang sebagai trap, sebagai perangkap setan. Ini yang, saudara, membuat banyak orang mengalami skandalizo tadi. Lah, katanya Tuhan mau buat ini, kok nggak jadi sih? Aku sudah klaim, aku sudah sebut ulang-ulang, aku percaya, yakin. Kok nggak jadi-jadi, malah kondisi keuangan itu tambah parah, bisnisku tambah ambruk, ya, penyakitku semakin menjadi-jadi, udah ke dokter A, dokter B, udah habis uangnya, nggak sembuh-sembuh.
Gue udah percaya loh. Kenapa? Nah, disinilah banyak orang, saudara, ngalami skandalizo. Kecewa sama Tuhan, sama hamba Tuhan, gereja, semua, saudaraku. Udahlah, omong kosong. Tuhan nggak ada. Ya, nggak usah berharap sama Tuhan. Ya, Tuhan nggak adil. Tuhan nggak baik. Saudaraku, ini yang sedang terjadi hari-hari ini, saudaraku. Banyak orang, saudara, di musim pandemi ini ngalamin skandalizo. Ya. Mereka, saudara, percaya, tulus murni berharap Tuhan sembuhkan. Mereka yakin. Doa-doa mereka yakin. Mereka puasa mereka yakin. Tapi yang terjadi adalah kematian saudaranya, orang tuanya, anaknya, dan orang-orang yang dekat dengan dia, orang yang dikasihinya, sampai dia bingung, nggak ngerti. Mana sih Tuhan itu? Aku harus percaya seperti apa sih? Di mana Tuhan itu? Why? Kenapa aku ngalami seperti ini? Apa dosaku? Apa kejahatanku? Sampai aku ngalamin seperti ini. Ini ada ciri skandalizo, saudara. Ini bisa terjadi oleh karena tadi, saudaraku. Understanding yang salah. Pengertian yang keliru, yang salah, yang tidak akurat. Pengaruh daripada, saudara, pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak alkitabiah. Pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Ya, misalnya pengajaran kemakmuran itu sangat menekankan soal nabur, keuangan. Ayo, nabur. Kamu dapat 100 kali lipat, kalau bisa 1000 kali lipat. Begini Bapak Ibu. Memang ada hukumnya kalau kita menabur ya menuai. Ya, tapi kok terlalu dilebih-lebihkan oleh banyak pengkhotbah. Ya, diiming-imingi. Ya, kalau kita itu memberi, aman, beres. Ya, nggak ada sedikit pun kerugian yang bakal kita alami. Nggak ada sakit penyakit sedikit pun yang kita akan alami. Nggak ada kehilangan, nggak ada kecurian. Pokoknya semuanya dilindungi, dikontrol, dijaga, diproteksi banget sama Tuhan. Karena saudara itu sudah ngasih perpuluhan. Dan sudah ngasih persembahan pekerjaan Tuhan, orang miskin dan lain sebagainya. Menurut saya itu sudah terlalu lebih-lebihkan, saudaraku ya. Nggak wajar menurut saya. Ini yang saudaraku tanpa sadar, ini jadi perangkap yang membuat orang alami skandalizo. Ya, ketika seseorang udah ngasih perpuluhan, memberi dengan royal, tulus, kok yang dia alami kerugian. Ya, yang dia alami, saudara, kehilangan. Ya, yang dia alami sakit. Lalu bilang, Tuhan, loh mana janjimu? Mana? Katanya kalau memberi, ngalamin. Ya benar Bapak Ibu. Banyak menabur, banyak juga tuaiannya. Orang yang murah hati akan mengalami kemurahan hati. Betul. Ya. Tapi cara berpikir kita itu ya, seringkali itu nggak cocok sama apa yang dimaksudkan dengan dimaksudkan Tuhan, saudara. Ya, kita nggak bisa sebetulnya mengukur kasih Tuhan tuh kayak apa. Ketinggian kasih Tuhan kayak apa. Lebarnya kasih Tuhan seperti apa. Dalamnya kasih Tuhan seperti apa. Kita nggak bisa jangkau dengan, saudara, otak kita ini. Nggak bisa jangkau, saudaraku. Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita mesti lakukan. Nah, nanti saya akan beritahu apa yang kita lakukan supaya kita nggak skandalizo. Ini penting banget. Ini yang mesti dapat perhatian saudara saat ini di bagian khotbah ini. Bagaimana caranya supaya saya tidak skandalizo, karena dikatakan firman-Nya bahwa kasih kebanyakan orang semakin dingin juga, itu skandalizo. Karena bertambahnya kedurhakaan dan kejahatan, saudara. Ya. Jadi penting sekali hari-hari ini kita melakukan 3 hal ini, saudara. Supaya saudara kita tidak kena trapnya, perangkapnya si iblis dan mengalami skandalizo. Yang pertama adalah pastikan hati nuranimu murni.
Paulus mencatat dalam Kisah Rasul 24 ayat 16. Dia katakan bahwa dia berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kenapa hati nurani yang murni? Ya karena saudaraku, hati nurani kita adalah titik kontak kita dengan Tuhan. Hati nurani kita adalah media kehidupan kita. Dari situlah terpancar kehidupan. Aliran-aliran kehidupan. Dari hati kita. Jadi kalau hati kita rusak, hati kita bobrok, hati kita najis, hati kita kotor. Itu berarti kehidupan kita semuanya kotor, rusak, bobrok. Kalau hati kita penuh racun, hidup kita toksik, jadi racun dan meracuni. Hati kita kotor, hidup kita kotor, berarti kita mengotori yang lain. Itulah sebabnya Paulus bilang, aku berusaha. Ya, kita mesti berusaha untuk jaga hati nurani kita. Pastikan hati nurani kita murni, bersih di hadapan Tuhan. Mari kita uji, mari kita selidiki ke kedalaman hati kita. Saya sering sebut masuk ke kedalaman 88%. Batin kita. Ya kita bisa sebut jiwa kita. Kita bisa sebut pikiran bawah sadar kita. Di situ ada file-filenya, tersimpan berbagai catatan. Mari kita periksa, kita lihat di situ. Memori-memori kita. Kita cek emosi-emosi kita, motif-motif kita. Kita cek di situ, attitude kita, sikap kita. Kita cek di situ. Apakah di situ ada kekecewaan? Apakah di situ ada rasa sakitnya? Ada penolakan, ada luka, ada kebencian, ada kepahitan, ada kemarahan. Bereskan semuanya. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Aku mau hati yang baru, hati yang lembut, hati yang taat. Lepaskan pengampunan juga buat pihak-pihak yang lain. Terima dirimu, terima orang lain. Bersyukur buat semua yang terjadi. Mulai bersyukur dengan segala kesulitan, keadaan-keadaan buruk, pergumulan berat hidupmu. Mulai bersyukur. Di dalam Mazmur 73, sempat pemazmur menyatakan kekecewaannya sama Tuhan. Dia sempat menyatakan sebetulnya secara tidak tersirat. Ya, maksud saya tersirat, tidak tersurat. Sebetulnya dia sedang menyatakan Tuhan itu enggak adil. Aku hidup bersungguh-sungguh sama Tuhan. Jaga hatiku benar sama Tuhan. Aku beribadah takut Tuhan. Tapi yang aku alami, keadaan-keadaan yang sulit, ketidakmujuran, kesialan, malapetaka yang aku alami. Tapi tidak demikian dengan dia. Orang-orang fasik yang tidak takut akan Tuhan, yang sombong. Tapi kelihatannya hidup mereka berhasil, sukses, mereka sehat, gemuk, tidak ada sakit penyakit dalam hidup mereka. Tapi perspektif daripada pemazmur berubah. Ketika dia naik ke posisi hadirat Tuhan. Dia lakukan perjumpaan dengan Tuhan, ginosko dengan Tuhan. Di saat itu, dia bisa melihat yang sesungguhnya. Apa yang bakal terjadi pada orang fasik dan orang berdosa. Lalu dia mulai bersyukur. Perspektifnya berubah. Cara pandangnya kepada Tuhan berubah. Dia mulai bersyukur. Jiwanya dipulihkan. Jiwanya disembuhkan. Haleluya. Dan dia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Haleluya. 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 Dia bilang, aku memilih mendekat sama Tuhan. Tuhan segala-galanya dalam hidupku. Dia sembuh dari skandalisonya. Dia tidak masuk dalam perangkap setan. Awalnya sempat. Hai puji Tuhan. Dia cepat-cepat masuk di hadirat Tuhan. Nah ini caranya saudara. Masuk hadirat Tuhan. Minta. Hadiratnya memenuhi saudara. Jumpa dengan Tuhan. Lihat ke kedalaman hatimu.
bereskan hidupmu, bereskan hatimu. Jangan biarkan semua itu ada dalam dirimu. Sekarang juga lakukan. Kalau itu ada hubungan dengan seseorang, bereskan. Ada hubungannya dengan suamimu, istrimu, bereskan. Kalau saudara suami istri sering bertengkar, saudara jangan anggap itu hal biasa. Menurut saya, karena ada sesuatu yang gak beres di hati nuranimu. Coba berkomunikasi dari hati ke hati. Selesaikan, akui apa sih yang menyebabkan Anda sering bertengkar. Sama-sama berdoa dong suami istri, supaya jangan ada skandalizo. Sebab ini perangkap setan di akhir zaman. Kalau kita gak hati-hati, kita nggak akan jadi mempelai wanita yang kudus. Mempelai wanita yang tak bernoda, tak bercacat, tak bercelah. Ini sebetulnya gereja akhir zaman yang Tuhan sedang persiapkan. Ya, karena untuk memasuki pernikahan dengan sang mempelai pria Yesus Kristus, maka syaratnya mempelai wanita itu harus kudus. Tak bercacat, tak bernoda, tak bercelah. Apanya saudaraku? Ini bukan bicara hal fisik jasmani, tapi bicara mengenai jiwa kita. Itulah sebabnya perangkap iblis adalah skandalizo. Kenapa? Karena kalau orang sudah kena skandalizo, maka dia nggak bisa layak menjadi mempelai wanita itu yang kudus, yang tak bercacat, tak bercela, tak bernoda, atau yang serupa itu. Sebab itu pastikan saudara-saudara, kita bereskan skandalizo dalam jiwa kita saat ini, supaya jiwa kita bersih, bening. Haleluya. Kemarahan-kemarahan dibereskan. Mungkin ada yang nanya, Pak Pendeta, Pak Gembala, bolehkah marah? Ya boleh. Boleh, tapi jangan sampai matahari terbenam. 2, marah, tapi dengan motif yang benar. Dan yang ketiga, cara yang tepat. Ya, baru boleh. Jadi cara marahnya seperti apa, Pak Pendeta? Cara marahnya, saudara. Jangan saudara marah dengan hanya diekspresikan. Kalau diekspresikan itu berarti saudara dengan bahasa tubuhmu, dengan gesturmu. Ya, ini sebetulnya bukan cara marah yang tepat, malah bikin tambah masalah, ini nggak bikin solusi. Ya, karena Pak, orang terpancing emosi kemarahannya kalau lihat gestur, sikap kita yang menunjukkan kemarahan. Itu tidak menyelesaikan masalah, ya. Juga bukan dengan cara menekan kemarahan itu. Ya udahlah, saya mau aman-aman aja, nggak masalah, saya ngalah lah, no problem. Ya, lalu saudara menarik diri diam-diam, jaga jarak, nggak ngomong, berhari-hari, berminggu-minggu, itu nggak menyelesaikan masalah, itu tambah masalah, tambah penyakit dalam dirimu ya. Ya, stres jadinya sebetulnya, ya kan? Lalu ngomongin orang itu di belakang-belakang, hakimi, fitnah orang itu, saudaraku, ya ini cara marah yang buruk banget. Ya, atau saudara menunjukkan sikap memberontak, ya, nggak menyukai orang itu, ya, ini cara marah yang tidak tepat. Lalu gimana cara marah yang tepat? Ya, saudara ungkapkan dong, ngomong baik-baik. Tapi ingat, seringkali yang terjadi orang marah itu karena asumsi loh. Asumsi itu perlu divalidasi, perlu diklarifikasi, benar nggak? Jadi ajak ngomong baik-baik, ya dari hati ke hati. Saudara boleh ungkapkan dengan cara yang tepat. Jangan ngamuk-ngamuk, ngamuk tambah masalah, saudaraku ya. Ngomong baik-baik. Beritahukan, ungkapkan bahwa saudara saat ini merasa marah. Kenapa? Karena saudara merasa diperlakukan nggak baik, nggak benar, tidak adil, tidak fair, atau dan lain-lain sebagainya. Ungkapkan. Dan bilang, ya bisa jadi asumsi saya salah terhadap kamu, sehingga saya marah. Ya, tolong jelaskan, tolong beritahu yang sebenarnya seperti apa sih. Oke, itu penting, saudara. Karena dalam pengalaman saya, beberapa kemarahan saya itu sebetulnya karena akibat asumsi. Dan ketika diklarifikasi, divalidasi, ternyata saya salah. Nggak benar, saudara. Ya, perspektif saya berubah. Saudara. Saya minta maaf. Oh ya, maaf. Saya sudah terlanjur marah. Oke. Jadi, penting sekali, saudara, kita menjaga hati nurani kita apa? Bersih. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, bagaimana kita menjaga, saudara, supaya kita tidak mengalami skandalizo. Maka yang kedua adalah jadilah pembelajar firman.
Di dalam Kisah Rasul 17 ayat 11, saudara, dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Wah, lebih baik hatinya kenapa nih? Mereka lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Apa pembandingnya? Apa yang membuat mereka disebut lebih baik? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Nah, ini yang saya sebut pembelajar firman. Ya, menerima dengan segala kerelaan hati, ya. Dan kedua, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Setiap hari, ini pembelajar firman. Ya, untuk mengetahui apakah semuanya itu benar, demikian. Nah, Bapak Ibu, ini penting sekali buat kita, saudara, melakukannya. Kenapa? Karena di akhir zaman dikatakan akan banyak penyesatan atau pemalsuan firman oleh nabi-nabi palsu, pengkhotbah palsu, pengajar palsu tentunya, ya. Banyak sekali yang terjadi. Ya, di mana-mana sekarang banyak banget. Nah, gimana saudara supaya kita tidak skandaliso? Karena kalau saudara kita terima pengajaran yang salah, kita bakal kena trapnya. Kita bakal skandaliso, ya. Karena hati nurani kita kotor melalui pengajaran-pengajaran yang salah. Pengajaran contoh yang sudah saya sebutkan sebelumnya, doktrin kemakmuran, iman dan kesembuhan yang sudah terlalu lebay gitu kan. Ya. Dan akhirnya orang terima mentah-mentah begitu, amin, amin, amin. Ternyata saudara tidak seperti itu. Ya, skandaliso saudaraku, ya. Itulah sebabnya penting kita, saudara, memahami firman ini. Dari kajian sampai Wahyu, kita mesti pelajari baik-baik. Kita harus suka membaca Alkitab, kan? SMA, suka membaca Alkitab. Atau saya sering sebut bukan sekedar SMA, tapi ginosko firman. Nah, cara ginosko firman gimana, saudaraku? Menerima firman dengan segala kerelaan hati. Ya, menyelidiki kitab suci. Apakah semuanya itu benar? Jadi jangan hanya amin, amin, saudaraku, ya, karena pengkhotbahnya karismatik, bersemangat, saudaraku, ya, bisa meyakinkan saudara, amin, amin, amin. Tapi belum tentu loh, aminmu itu benar. Perlu diuji dengan firman. Nah, jadilah seperti jemaat di Berea, saudaraku, yang melakukan Yakobus 1 ayat 25, kan, meneliti hukum yang sempurna. Ini pembelajar firman. Jadi bukan hanya pembaca loh, peneliti, bertekun, dan sungguh-sungguh melakukannya. Ya, ini caranya, saudara. Itulah sebabnya, saudaraku, jadilah pembelajar firman. Secara pribadi, saudara, seperti jemaat Berea, setiap hari, bukan baca saja, tapi belajar. Jadi pembelajar firman, menyelidiki. Jadi peneliti, jadi penyelidik firman. Secara pribadi, saudara jadi pembelajar, tapi juga saudara, ya, belajar firman di pertemuan Kersel, ya. Di pertemuan Kersel, saudara, bahas khotbah gembala. Pertama, bahas apakah yang disampaikan gembala itu benar nggak? Coba kita lihat ayat-ayatnya. Kedua, implementasinya gimana? Nah, ini yang dibahas, saudara, di Kerselmu atau kampusmu, di komunitas murid, pemimpin unggul sejatimu. Dan juga yang berikut, saudara bisa jadi pembelajar firman melalui kelas-kelas pengajaran, kelas-kelas pemuritan yang di gereja kita lakukan, yang kita sebut SPK, yang juga saya adakan secara online, banyak sekali saya adakan secara online. Di musim pandemi ini, saudaraku, ada ribuan murid, ada ribuan orang yang mengikuti kelas-kelas yang saya adakan. Saya mendorong jemaat ikut, ayo ikut. Itu bukan hanya untuk orang di luar, itu sebetulnya dan seharusnya yang pertama bersemangat untuk ikut kelas-kelas itu adalah saudara. Dan puji Tuhan, Pak Wiro di KPN kemarin dan di pertemuan gembala bersama kami di pemuritan, dia berkata, saat ini dia menyadari bahwa hari-hari ini pemuritan sudah bukan lagi hanya buat jemaat yang digembalakannya, tapi siapapun sudah terbuka. Jadi banyak orang ikut kelas-kelas pemuritan di WTC Pusat, itu juga bukan dari jemaat WTC Pusat. Saudaraku, dahsyat, luar biasa, saudara. Nah, jangan sampai saudara tertinggal. Orang di luar sana belajar banyak hal yang diajarkan gembalamu, sementara saudara, apa tuh? Ya, tertinggal dong. ya. Jadi ayo, setiap kelas yang saya adakan, please, saudara join, saudara ikut. Ya, oke. Jadi pembelajar apa? Firman, bukan sekedar pembaca. Setia. Setiap hari lakukan itu, ginosko firman. Dan yang terakhir, yang ketiga, haleluya, mengenal kasih karunia. Yes.
Di dalam Kolose 1 ayat 3 sampai 6 nanti saudara bisa baca di situ saudara. Ya, Paulus bilang dia mengucap syukur ya setiap kali dia mengingat jemaat, dia berdoa buat jemaat Tuhan. Ya, dan di situ dia katakan bahwa dia sudah dengar iman daripada jemaat ini. Di ayat 4 saya ajak saudara baca. Ya, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Wah, iman dan kasih. Perhatikan, Kristen yang sejati, Kristen yang benar itu iman dan kasih paralel. Ya, jalan sama-sama ya saudaraku. Kasih dan perbuatan, iman dan perbuatan ya, itu jalan sama-sama saudara ya. Iman dan perbuatan itu jalan sama-sama saudara. Nah, kenapa kok mereka ini saudara punya iman yang luar biasa dan kasihnya luar biasa terhadap orang-orang kudus? Bukan kasih yang dingin, tapi kasih yang panas. Why? Rahasianya apa sih? Saya ajak saudara baca saudara. Ya, untuk ayat 5, tapi saya lompat langsung ke ayat 6. Saya mau berikan kepada saudara sebuah kunci di sini. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya. Dan, nah di sini saudara, rahasianya. Baca dengan keras, apa? Mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Oh, perhatikan ada kata sebenarnya, sesungguhnya. Jadi rupanya ada orang mengenal kasih karunia Allah tapi nggak benar gitu loh, nggak akurat. Kita perlu mengenal kasih karunia Allah secara akurat. Jadi kuncinya di sini saudara, bagaimana saudara di akhir zaman supaya kita tidak mengalami skandaliso di mana kedurhakaan dan kejahatan semakin bertambah, kasih kebanyakan orang semakin dingin. Ya gimana supaya kita tidak skandaliso, kasih kita terus berkobar panas, nyala. Kayak ini rahasianya. Mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Gimana cara praktis kita mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya? Ini yang saya lakukan saudara. Setiap hari saya mengatakan, Yesus terima kasih engkau tinggal dalam hidupku. Yesus sang kasih karunia ada dalam hidupku. Setiap hari saudara, saya melakukan yang namanya ginosko kasih karunia. Yaitu saya membayangkan, saya mengingat, saya merenungkan karya kasih karunia. Mulai dari Taman Getsemani, terus Via Dolorosa, sampai penyalipan itu. Saya membayangkan itu, saya merenungkan, saya memikirkan itu saudara. Semakin dalam saya mengalami perjumpaan dengan sang kasih karunia. Kasih itu berlimpah-limpah. Penuh di sini saudaraku. Penuh di sini saudaraku. Penuh. Kenapa? Semakin saya menyadari betapa baiknya Tuhan buatku. Aku sangat dikasihi. Apa adanya, diterima apa adanya. Sangat berharga dan mulia di matanya. Oh, aku sangat bernilai. Dan ini saudaraku membuat kasih itu terus meluap melimpah. Untuk saya dapat alirkan, saya dapat bagikan, saya dapat lepaskan, saya dapat berikan kepada yang pertama, saudara seimanku. Sesama orang percaya. Kemudian kepada semua orang. Dari suku apapun, bahasa bahkan bangsa apapun, agama apapun. I love them. Saya mengasihi mereka. Karena kasih itu melimpah dalam hidupku. Penuh. Cara praktis itu saya ginosko kasih karunia yang berikut adalah dengan perjamuan kudus. Saat saya lakukan perjamuan kudus, firman-Nya berkata, kamu mengingat kematianku. Mengingat kematian Kristus adalah ginosko dengan kasih karunia. Di situ kita tahu betapa baiknya, sempurnanya kasih Kristus buat saya dan buat saudara. Itu yang membuat saudara kita lebih lagi mengasihi sesama kita. Ini 3 hal yang harusnya kita lakukan saat ginosko firman. Yesus kita ya, pertama Yesus. Kita katakan, Yesus engkau ada dalam hidupku. Yesus sang kasih karunia ada di sini, tinggal di sini saudara. Menyadari kasih yang sempurna ada dalam hidupmu. Dan engkau siap untuk menjadi the channel of love. Saluran kasih, bejana kasih itu dialirkan dari hidupmu kepada orang lain. Yang kedua saudara, lakukan ginosko kasih karunia dengan
merenungkan karya salib Kristus. Peristiwa Via Dolorosa terus sampai kepada salib. Lakukan itu setiap hari. Lakukan juga dengan perjamuan kudus. Lakukan itu. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, saudara, ini yang saudara lakukan dalam mengenal kasih karunia yang sebenarnya, yang dengan sebenarnya atau dengan sesungguhnya, yaitu care and give, peduli dan memberi. Kalau masing-masing kita melakukannya kepada satu orang setiap hari, maka setiap saudara, satu orang telah menjadi bejana kasih bagi 365 orang dalam setahun. Wow, luar biasa. Cukup saudara pikirkan satu orang sehari, saudara. Saudara care and give. Ini caranya saudara terus menggelorakan api kasihmu, saudara. Sehingga di tengah kedurhakaan dan kejahatan, di mana kasih kebanyakan orang dingin, Anda tetap panas karena Anda tidak mengalami skandalizo. Doa saya kepada setiap jemaat Tuhan sebagai mempelai wanita, mempelai Kristus yang tak bercacat celah atau tak bernoda atau yang serupa itu. Jiwamu murni, bening di hadapan Tuhan. Bebas dari semua skandalizo. Dan layak untuk menikah dengan sang mempelai wanita. Sebentar lagi, sang mempelai pria. Sebentar lagi Yesus sang mempelai pria. Raja di atas segala raja. Akan datang menyongsong kita, gerejanya. Mempelai wanitanya, haleluya. Yang hidupnya murni, bersih, bening di hadapannya. Dan di hadapan manusia. Pastikan, lakukan 3 hal yang sudah saya sebutkan. Pastikan, hati nuranimu selalu bersih. Yang kedua, jadi pembelajar firman. Dan yang ketiga, mengenal kasih karunia. Dalam kasih karunia-Nya, kita dimampukan untuk melakukan 3 hal ini di dalam kasih karunia-Nya. Roh, jiwa, tubuh kita, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Dikuduskan seluruhnya, katakan amin. Terpelihara sempurna, katakan amin. Kudus, katakan amin. Tak bercacat celah, sempurna, katakan amin. Sampai pada hari kedatangannya yang kedua kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus berkati. Amen. Jemaat terkasih, kini saatnya kita mengenal kasih karunia dengan sebenarnya. Salah satunya yaitu dengan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur saudara. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ikuti doa saya. Bapa Surgawi, aku bersyukur kasih karuniamu bagiku melalui Yesus Kristus putramu yang tunggal. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus. Mengingat kematian Kristus bagiku. Memberitakan kematian Yesus sampai ia datang lagi. Dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Saudara, masing-masing mengucap syukur buat tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagimu dan buat darah Yesus yang dicurahkan bagimu. Terima kasih Yesus. Tubuhmu yang kau pecah-pecahkan bagiku, darahmu yang kau curahkan bagiku, anugerahmu yang sempurna, yang sudah lengkap, yang sudah kau kerjakan di kayu salib bagiku. Haleluya. Thank you Jesus. Buat semua yang terbaik dalam kasih karuniamu yang kau berikan buatku. Jadikan aku anakmu, warga kerajaanmu, dan mendapatkan jaminan dalam kasih karuniamu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Aku bersyukur. Terima kasih buat tubuhmu dan darahmu Yesus. Jemaat yang telah ditebusnya bukankah roti yang atasnya kita bersyukur dalam persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur dalam persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Makanlah, minumlah. Dalam nama Yesus. Thank you Jesus.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hurabasyakarabasyakarabasyakarabasyik. Ya Rabasyik, aku mempersiapkan diriku Tuhan. Menjadi mempelai wanita. Ya Karabasyar, mempelai Kristus. Yang kudus, tak bercacat celah. Yang tak bernoda atau yang serupa itu. Thank you Jesus. Kiralabalaba, dalam kasih karunia aku percaya. Aku terhindar dari perangkap skandalitso. Haleluya. Uragabata kabosheka. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Haleluya. Kurabasyakaralaba. 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 Aku berdoa buat setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Supaya tidak ada satu pun jemaat Tuhan yang kena perangkap daripada setan di akhir zaman ini. Tidak ada satu pun yang mengalami skandalitso. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memampukan jemaat di hari-hari ini. Kalau mereka sedang mengalami keadaan-keadaan yang sulit, pergumulan-pergumulan yang berat, mampukan mereka Tuhan. Mereka selalu bersemangat di dalam Tuhan. Mengalami kekuatan di dalam Tuhan. Mereka selalu bersyukur di dalam Tuhan. Dan terus menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap jemaat-Mu. Perlindungan-Mu nyata buat setiap anak-anak-Mu. Pemeliharaanmu, penyediaan-Mu dialami oleh setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan para malaikat-Mu juga berkemah di sekeliling orang benar. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kurabasyakara. Kami percaya dan tetap berharap pada Tuhan yang memperlakukan kami, yang memperlakukan jemaat dengan ajaib. Jemaat tetap bertahan, bertekun dalam iman, tetap setia, tetap bersemangat di dalam kasih-Nya kepada Kristus dan kepada jiwa-jiwa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Doa saya setiap saudara baik dan sehat. Sebab itu pastikan saudara tetap mengikuti dengan disiplin prokes COVID-19. Kita bersyukur bahwa sebentar lagi Indonesia akan bebas. Tidak ada lagi pandemi COVID-19 di Indonesia ya. Dan itu berarti kita juga sebentar lagi akan ibadah onsite. Katakan yeay. Nantikan informasinya. Kita adalah kampus, komunitas murid pemimpin unggul sejati, gereja pemuritan. Saya dimuridkan, saya memuridkan. Sebab itu pastikan setiap jemaat Tuhan aktif di dalam care cell. Dan ada satu program yang luar biasa sekali saudara yang sudah dimulai Kamis kemarin ya. Dan akan dilakukan rencananya dalam sebulan 2 kali, yaitu pada minggu pertama dan minggu ketiga hari Kamis. Pemberdayaan kersel-kersel yang melakukan proyek taat tuntaskan amanat agung terakhir melalui media Zoom meeting. Kita berdoa supaya melalui pelayanan itu, pelayanan orang percaya Markus 16, terjadi tanda dan mujizat melalui anggota-anggota kersel yang melayani jiwa-jiwa. Haleluya. Ini saatnya gereja kita menerobos. Dan gereja kita menjadi berkat buat lebih banyak orang. Amin. Itulah sebabnya pastikan semua jemaat join dalam program itu, ikut melayani dalam program itu. Buat jiwa-jiwa yang akan hadir di sana, ya apakah melalui Zoom kita ataupun nanti juga melalui live streaming di Facebook atau di YouTube. Haleluya. Oke. Dan juga di hari Sabtu, saudara, saya undang semuanya untuk ada di persekutuan doa fajar kita, juga disertai perjamuan kudus. Puji Tuhan, semakin banyak yang join dalam persekutuan doa fajar kita. Haleluya. Tetap bersemangat dalam hari-hari ini. Kita akan melihat sesuatu yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Katakan amin. Haleluya, kita adalah keturunan Abraham yang sudah diberkati ya. Saudara, amin. Angkat kedua tanganmu saudara dengan segenap iman.
terima dan disertai dan terus berlimpah-limpah dalam berkat Tuhan. Bapa Surgawi menghadapkan wajahnya kepadamu, melimpahkan kasih karunia dalam hidupmu. Dia memegang tangan kananmu, membawakan dari kemenangan kepada kemenangan, dari iman kepada iman yang semakin sempurna, dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.